Hai, selamat datang di channel Hits Video, channel yang membahas alur cerita film seru dan terbaik. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan series Fast Furious yang ke-9. Mengisahkan perjuangan Dom dan tim untuk menyelamatkan dunia dari serangan musuh yang ingin menghancurkan alam semesta. Bagaimana keseruannya? Langsung saja ke alur ceritanya. Di awal film kita diperlihatkan dengan Dom bersama Letty yang hidup tenang dengan anaknya Brian yang saat ini sudah tumbuh dewasa. Tak lama kemudian datanglah satu mobil yang mencurigakan. Dom yang mengira jika itu adalah musuh, langsung menyuruh anaknya bersembunyi di bawah tanah, sedangkan ia bersama Letty bersiap untuk menyerang mobil itu. Dan faktanya ternyata dia adalah tim lamanya, yaitu Roman, Tej dan Ramsey. Pada saat itu mereka memberitahukan fakta jika Mr. Nobody alias Frank kini tertangkap akibat dikhianati. Frank meminta bantuan karena ia membawa barang yang bisa menghancurkan dunia. Dan saat ini pesawat Frank jatuh di pegunungan kawasan yang dijaga oleh militer. Di sana Dom dengan tegas menolak untuk membantu Frank, karena ia takut jika keselamatan anaknya terancam. Berbeda dengan Letty, di sini ia tak bisa tinggal diam dan ikut bergabung dengan mereka. Singkat cerita malam pun tiba, di mana Letty dengan terpaksa harus pergi meninggalkan Dom bersama anaknya. Karena ia akan pergi membantu tim. Dom yang galau akhirnya melihat kembali rekaman dari timnya untuk mengidentifikasi pelaku yang mengkhianati Frank. Di sana Dom dibuat terkejut karena melihat jika pelakunya memakai kalung yang sama dengannya. Tanpa banyak bicara ia langsung bergegas menelpon Mia lalu menyusul Letty dan tim untuk menuju bangkai pesawat Frank. Singkat cerita kini mereka telah tiba di pegunungan tempat bangkai pesawat Frank. Di sana mereka menemukan sebagian alat yang dimaksud oleh Frank sebelumnya. Namun dengan tidak terduga datanglah puluhan militer yang langsung menyerang mereka dengan membabi buta. Dom dan tim dengan lincah menghindari setiap serangan rudal dari para militer itu. Setelah cukup lama kejar-kejaran, kini mereka dengan terpaksa memasuki zona terlarang yang penuh ranjau. Dari puluhan militer yang mengejar, kini tersisa hanya sebagian saja yang masih nekat mengejar Dom dan tim. Dom dan Letty yang membawa benda itu, kini diincar oleh para sebagian militer. Dari atas terlihat penjahat utama yang memantau mereka menggunakan teropong. Dia bernama Jacob. Melihat jika Dom dan Letty sangatlah lincah, dengan terpaksa akhirnya Jacob turun tangan untuk merebut alat itu. Dengan kehebatannya Jacob terbang lalu menghantam motor Letty. Sesaat benda itu terjatuh, dengan cepat dan sigap Jacob mengambilnya terlebih dahulu. Melihat itu tiba-tiba Dom dan Letty sangat terkejut seperti mengetahui sesuatu tentang Jacob. Tak ingin kehilangan benda itu, Dom dan Letty segera memacu gasnya untuk merebut kembali benda berbahaya itu. Berpindah ke Roman, Ramsey dan Tej. Pada saat itu mereka terus diburu oleh para militer sambil ditembaki rudal. Melihat jika di depan mereka terdapat jurang yang tinggi, akhirnya mereka dengan nekat memacu gas melewati jembatan yang telah rusak. Beruntung di sana mereka berhasil melewati jembatan itu dengan selamat. Kembali lagi ke Dom dan Letty yang kini berhasil menyusul Jacob. Dengan skill yang di atas rata-rata, mereka saling mengadu bodi mobil sembari dihantam rudal oleh para militer yang masih saja mengejar mereka dengan helikopter tempur. Hingga akhirnya Jacob dengan nekat terjun ke jurang yang tinggi untuk menghindari Dom dan militer. Namun dengan tidak terduga dari arah lain datanglah pesawat yang langsung membawa Jacob kabur dari sana. Tersisalah Dom dan Letty yang kini masih diburu sembari dihantam rudal oleh para militer yang edan. Tak ingin mati konyol, akhirnya Dom nekat menggunakan sisa tali jembatan yang dilewati oleh kelompok Roman sebelumnya. Berkat tulang mereka terbuat dari titanium, alhasil mereka berhasil selamat dan tidak cedera sedikitpun. Singkatnya kini mereka kembali pulang untuk membahas rencana merebut alat itu lagi. Pada saat itu Letty memberitahukan fakta jika Jacob adalah adik kandungnya Dom. Mendengar hal itu jelas Roman tak percaya, karena selama ini Dom tidak pernah sama sekali bercerita jika ia memiliki adik laki-laki. Akhirnya Dom menceritakan semuanya dari awal. Pada saat itu tahun 1989, di mana di tahun itu Dom bersama adiknya Jacob masih remaja. Di sana mereka berdua menemani ayah mereka yang bernama Jack Toretto untuk balapan.
Singkatnya pada saat itu ayah mereka tewas dihantam oleh seorang pembalap lainnya. Melihat ayahnya tewas tepat di depan matanya, jelas membuat Dom dan Jacob sangat sedih dan marah kepada pelaku. Beberapa hari kemudian orang yang telah menabrak ayah Dom datang kembali memeriksa bangkai mobil almarhum. Kita sebut saja namanya Udin. Pada saat itu Udin terpergok oleh Jacob yang langsung mengusirnya dari sana. Alih-alih pergi, Udin malah songong dan membuli Jacob habis-habisan. Jacob pun sangat marah dan hendak menghajar Udin pakai benda tumpul. Beruntung di sana ada Dom yang langsung melerai Jacob agar tidak melakukan itu. Di sana Dom meminta baik-baik kepada Udin agar segera pergi dari sana. Namun sama saja, Udin tetap songong dan malah membuli Dom juga. Dom yang darah tinggian, lantas langsung menghajar Udin pakai kunci Inggris hingga modiar. Akibat perbuatannya itu membuatnya dipenjara dan meninggalkan Jacob bersama Mia sendirian. Di dalam penjara ia bertemu dengan tim lamanya, yaitu Umar dan Leo yang masih muda. Pada saat itu mereka bercerita mengenai cara menyabotase mobil agar meledak. Mendengar cerita itu, lantas Dom menyadari jika orang yang terakhir kali memeriksa mobil ayahnya adalah adiknya sendiri, yaitu Jacob. Setelah beberapa tahun di penjara, akhirnya Dom bebas. Dengan rasa amarah Dom bergegas menuju tempat balapan liar di mana terdapat Jacob di sana. Pada saat itu Dom menyampaikan jika ia telah mengetahui perbuatan biadab yang dilakukan oleh Jacob terhadap ayah mereka. Dom menantang Jacob balapan dengan taruhan apabila Jacob berhasil menang, ia boleh pulang ke rumah. Namun apabila Jacob kalah, maka ia tak boleh lagi pulang ke rumah, dan terus mengemudi menjauhi mereka. Balapan pun terjadi, di mana mereka saling salib-menyalip untuk menang. Jacob yang ingin menang langsung menggunakan nosnya. Singkatnya di sini Domlah yang berhasil memenangkan balapan itu. Hingga akhirnya Jacob dengan rasa sedih langsung memacu gasnya meninggalkan mereka. Dan pada saat itulah Dom tidak pernah lagi bertemu dengan Jacob. Kembali lagi ke masa sekarang yang saat ini Jacob telah tiba di markasnya. Dia adalah Otto, orang yang menyuruh Jacob mengkhianati Frank untuk bekerja sama dengannya. Pada saat itu Jacob langsung menghampiri Chipper yang ternyata sedang ditawan oleh mereka di dalam kotak kaca. Di sana Jacob menyuruh Chipper agar menggunakan kemampuannya melacak sebagian alat itu. Dan apabila alat itu disatukan maka dunia dalam bahaya. Di perbincangan itu terungkapkan nama alat itu adalah Aris. Aris adalah alat dewa perang yang mampu menghancurkan dunia melalui satelit. Kembali lagi ke Dom dan tim yang kini tiba di markas rahasia milik Mr. Nobody yang berada di Kasbia. Tak lama kemudian datanglah Mia yang tak bisa tinggal diam bila menyangkut masalah keluarga. Ia datang untuk membantu Dom dan tim melawan kakaknya sendiri yaitu Jacob. Dom pun bertanya-tanya siapa yang menjaga anaknya di rumah. Mia pun mengatakan jika anaknya Dom ia titipkan kepada suaminya Brian O'Connor. Singkatnya di sini mereka briefing untuk membahas rencana selanjutnya. Ramsey mengatakan jika Aris masih memiliki satu bagian lagi yang tersembunyi di suatu tempat. Dan apabila dua bagian itu sudah menyatu, maka Jacob bisa mengendalikan semua senjata dan nuklir di bumi ini menggunakan satelit. Beruntungnya untuk mengaktifkan Aris harus menggunakan kata sandi terlebih dahulu. Masalahnya kata sandi itu sampai saat ini masih menjadi misteri karena telah lama hilang. Mr. Nobody yang mengetahui kata sandi itu tidak memberitahukan secara gamblang. Ia hanya meninggalkan petunjuk berupa foto almarhum Han. Melihat itu akhirnya Dom membagi tim untuk memecahkan misteri yang ditinggalkan oleh Mr. Nobody. Karena Han tewas di Tokyo, Dom pun menyuruh Mia dan Letty untuk terbang ke Tokyo mencari petunjuk. Sedangkan Dom akan pergi menemui teman ayahnya yang menjaga Jacob saat ia di penjara dahulu. Singkatnya di sini pria itu mengatakan jika lokasi Jacob saat ini berada di London. Singkatnya di sini Mia dan Letty telah tiba di Tokyo untuk mencari petunjuk. Singkat cerita Dom kini telah tiba di London, dan langsung menemui Magdalena, yang tidak lain adalah ibunya Dicker Shaw dan Owen Shaw. Pada saat itu Magdalena sedang menjalani hobinya mencuri perhiasan mahal. Sesaat Magdalena hendak kabur, Dom langsung mengungkapkan jika ia lagi-lagi butuh bantuannya. Magdalena pun mengajaknya ke dalam mobil sembari membicarakan apa yang diinginkan oleh Dom. Dom pun mengatakan jika ia butuh lokasi keberadaan Jacob.
Magdalena yang mengetahui banyak hal, langsung mengantarkan Dom ke sebuah tempat yang sedang mengadakan pesta. Di sana Dom bertemu dengan Otto. Dom langsung menanyakan di mana keberadaan Jacob. Otto yang tidak mengetahui jika Dom adalah musuh mereka, lantas memberitahukan jika Jacob ada di dalam. Secara perlahan Dom menghampiri Jacob yang sedang santuy. Namun secara tidak terduga ternyata Jacob telah mengetahui dan langsung menodong Dom. Dengan sigap dan cepat Dom langsung merebut senjata Jacob itu. Otto pun membawa puluhan Interpol yang dinaungi ayahnya untuk menangkap Dom. Di dalam mobil ternyata salah satu Interpol itu adalah temannya Dom. Karena dulu ia berhutang budi kepada Dom, lantas ia langsung melepaskan Dom begitu saja. Kembali lagi ke Letty dan Mia yang berhasil menemukan petunjuk yang diberikan oleh Frank. Setibanya di dalam rumah mereka langsung disuruh oleh salah satu wanita untuk pergi. Dia bernama Ellie. Ternyata mereka sudah diincar oleh anak buah Otto dan Jacob untuk dibunuh. Ellie bersama Letty dan Mia bekerja sama dalam menghabisi para anak buah Otto itu. Pada saat mereka sangat terpojok, tiba-tiba ada salah satu sniper yang membantu mereka. Dan faktanya dia adalah Han yang ternyata masih hidup. Sedangkan Roman dan Tej menemui mantan rekannya Han, yaitu Sam Boswell dan Twinkie. Pada saat itu, Sam menunjukkan mobil roket ciptaan mereka. Namun sayang ciptaannya itu belum sempurna dan meledak. Setelah mereka berkumpul kembali di London untuk merebut Aris kembali, pada saat bersamaan ternyata Jacob telah tiba di katedral untuk mengambil salah satu potongan Aris. Ramsey yang memantau Jacob dari CCTV dibuat terkejut setelah semua kamera tiba-tiba mati. Sedangkan Tej dan Roman yang terus patroli akhirnya menemukan sebuah mobil yang memiliki medan magnet yang sangat besar. Pada saat mereka membuka bak mobil itu, mereka terkejut karena sudah ditodong oleh beberapa anak buah Jacob. Ramsey yang tidak mendapatkan petunjuk dari CCTV, akhirnya memutuskan untuk mencari mobil yang dimaksud oleh Roman dan Tej sebelumnya. Di tengah perjalanan, ia tak sengaja bertemu dengan Otto yang ingin kabur. Ramsey yang tak ingin kehilangan Otto, akhirnya mencuri mobil dan nekat mengejar Otto walaupun ia tak bisa mengemudi. Secara tidak terduga, ternyata di dalamnya terdapat Roman dan Tej yang sedang ditawan. Sesaat Ramsey memacu gas mobilnya, Roman dan Tej langsung memberontak berbaku hantam dengan para anak buah Jacob di dalam sana. Sembari mengejar Otto, Ramsey menghidupkan medan magnet mobil itu untuk membantu Roman dan Tej agar tidak ditembak. Jacob yang telah berhasil mencuri sebagian Aris kini bergegas kabur dari sana. Beruntung Dom berada di posisi yang tepat dan langsung mengejar Jacob kemanapun. Dengan kecerdikannya, Dom menaiki sebuah gedung lalu menyerodok Jacob untuk ia tangkap. Dengan begitu, pertarungan epik pun tak dapat dihindarkan. Pada saat itu, mereka berdua saling jual beli pukulan yang membuat mereka babak belur. Jacob yang tak ingin tertangkap akhirnya mencuri mobil warga di jalan. Sedangkan Dom tidak sengaja menaiki mobil yang di dalamnya terdapat timnya. Setelah mobil mereka berdekatan, Ramsey langsung menghidupkan medan magnet dengan tegangan tinggi untuk menarik mobilnya Jacob. Setelah Jacob tertangkap, mereka langsung membawa dan mengurung Jacob di markas mereka. Tidak lama kemudian datanglah Letty dan Mia yang membawa Han. Melihat itu jelas mereka sangat terkejut mendapati Han masih hidup. Han pun menceritakan fakta yang sebenarnya, pada saat kekasihnya Giselle tewas. Ia tak mempunyai tujuan hidup lagi. Hingga akhirnya ia mendapatkan kerjasama misi penting dari Mr. Nobody alias Frank. Misinya itu adalah mencuri Aris di sebuah rumah ilmuwan hebat. Dan sesaat ia berhasil mencuri Aris itu, Han mendapati jika sang ilmuwan bersama istrinya tewas di dalam mobilnya yang diledakkan oleh penjahat yang juga mengincar Aris. Sesaat ia hendak kabur, ia mendapati jika anak sang ilmuwan ternyata masih hidup. Karena tak tega, akhirnya ia memutuskan untuk menyelamatkan dan merawat anak itu. Untuk melindungi Han dan anak itu,
Mr. Nobody menyuruh Han agar berpura-pura mati. Kebetulan saat itu Han juga tengah diincar oleh Dicker. Atas rencana yang dibuat oleh Mr. Nobody, akhirnya ia bisa memanfaatkan momen sesaat ditabrak oleh Dicker Shaw. Dan faktanya ternyata anak yang diselamatkan oleh Han dahulu adalah Ellie yang saat ini telah dewasa. Jacob yang ditawan di sana tentu saja mendengar semua percakapan mereka. Tidak lama kemudian datanglah para anak buah Otto untuk menyelamatkan Jacob dari sana. Dom yang sangat marah akhirnya mengatakan jika Jacob tak pantas memakai nama Toretto. Jacob yang tak bisa menahan lagi akhirnya memberitahukan fakta jika dahulu sang ayahlah yang memintanya untuk disabotase mobil balapnya. Karena dahulu sang ayah terlilit hutang yang sangat banyak. Sang ayah diminta untuk kalah dalam balapan agar semua hutangnya dianggap lunas. Namun karena ayah mereka tak ingin membuat Dom kecewa, ia lebih memilih mati daripada kalah dalam balapan. Setelah mendengar semua fakta itu, Dom tetap saja marah kepada Jacob yang telah mengikuti kemauan ayahnya yang sangat bodoh itu. Jacob pun tak peduli dan membiarkan mereka tetap hidup lalu pergi dari sana. Setelah Otto dan Jacob telah kabur membawa Ellie, Ramsey langsung mengaktifkan medan magnet untuk menarik semua senjata anak buah Otto. Setelah semua senjata ditarik, Dom menyuruh semua timnya untuk bergegas mengejar Jacob. Sedangkan ia akan menghabisi anak buah Otto yang ada di sana seorang diri. Di sana Dom sangat kewalahan menghadapi belasan anak buah Otto yang mengeroyoknya. Dom yang sangat marah akhirnya mengeluarkan ilmu Hercules untuk meruntuhkan tempat itu. Di dalam air ia tiba-tiba mendapatkan penglihatan yang menunjukkan jika Jacob tidak membunuh ayah mereka, melainkan hanya dipaksa oleh sang ayah sendiri. Dengan begitu Dom sangat merasa bersalah kepada adiknya itu karena telah mengusir dan mentelantarkannya. Tiba-tiba ia terbangun karena berhasil diselamatkan oleh Letty. Setelah itu mereka berkumpul kembali untuk membahas rencana lainnya. Mengingat jika Jacob telah berhasil menyatukan kedua Aris. Tidak itu saja, mereka juga telah mendapatkan kata sandinya. Yang ternyata kata sandinya itu diketahui oleh Ellie selaku anaknya si ilmuwan. Ramsey mengatakan jika mereka hanya memiliki beberapa jam saja sebelum Aris diaktifkan oleh Jacob. Dom pun membuat rencana lainnya, di mana Roman dan Tej disuruh untuk pergi keluar angkasa untuk menyabotase satelit agar tidak diretas oleh Jacob. Dengan dibantu oleh Sam dan temannya, mereka berdua mempertaruhkan nyawa keluar angkasa dengan mobil roket buatan Sam dan temannya. Sementara Dom dan yang lainnya kini bersatu untuk menyelamatkan Ellie dan merebut Aris semaksimal mungkin. Jacob bersama Otto langsung mengaktifkan Aris, lalu pergi ke tengah kota untuk mencari sinyal yang kuat agar bisa mencapai orbit satelit. Dengan kemampuan melacak Ramsey, akhirnya mereka berhasil menemukan iringan mobil Jacob dan rekannya. Dengan memanfaatkan medan magnet, mereka berhasil menghabisi sebagian anak buah Otto dengan mudah. Di sana Han dan Mia berkolaborasi untuk menyelamatkan Ellie dari salah satu mobil yang menawannya. Dengan kerjasama yang kompak, Han dan Mia berhasil mengalahkan penjaga lalu menyelamatkan Ellie. Sedangkan Roman dan Tej kini berhasil tiba di ruang angkasa dengan selamat. Secara perlahan mereka mencari keberadaan satelit yang mereka incar. Sin berpindah ke Otto yang mengatakan kepada Jacob jika susunan satelit Aris mengalami masalah. Ia pun menyuruh Jacob untuk keluar membetulkan alat itu. Pada saat Jacob tiba di atas, ia pun disusul oleh Martin Ford yang disuruh oleh Otto untuk menghabisi Jacob. Jacob yang menyadari jika ia akan dikhianati, langsung memberikan perlawanan kepada Martin. Dan faktanya ternyata saat ini Otto tidak membutuhkan Jacob lagi, karena ia saat ini telah merekrut Chipper menjadi rekannya yang baru. Di atas Jacob dengan susah payah berbaku hantam dengan si kuat Martin. Pada saat itu Jacob kalah dan terpental dari atas sana. Beruntung di saat itu Dom melihat dan segera menyelamatkan adiknya itu. Melihat jika kakaknya akan diburu oleh banyak penjahat, Mia memberikan mobil agar Jacob bisa kabur sejauh mungkin. Namun di tengah perjalanan tiba-tiba Jacob bimbang dan ia pun memutuskan untuk kembali lagi membantu Dom dan timnya. Dengan kolaborasi dari keluarga Toretto, akhirnya Dom dan Jacob berhasil menumbangkan mobil jumbo itu dengan cara mengapitnya.
Kembali lagi keluar angkasa, di mana Roman dan Tej mendapatkan kendala. Tiba-tiba mobil roketnya mengalami kerusakan sehingga tak mampu menuju satelit. Melihat jika waktunya akan habis, akhirnya Roman dan Tej memutuskan untuk mengorbankan diri menabrak satelit itu. Konsekuensinya ada dua. 1. Mobil mereka akan ikut meledak bersama satelit. 2. Apabila mobil mereka tidak meledak, tetap saja mereka tak akan bisa pulang ke bumi, mengingat jika daya mereka tak cukup karena dipakai untuk menabrak satelit. Kembali lagi ke bumi, di mana Dom dan tim mencoba meretas ulang Aris agar membatalkan peretasan satelit. Namun setelah cukup lama mengotak-atik, tetap saja mereka gagal meretasnya. Tak ada pilihan lain, akhirnya mereka menyuruh Roman dan Tej untuk menyelesaikan misinya di angkasa. Hingga akhirnya mobil jumbo itu pun terguling-guling di atas bukit. Dengan kekuatan barbarnya, Dom pun mencoba mengendalikan mobil itu lagi. Melihat jika misinya lagi-lagi gagal, akhirnya Chipper menyerang mereka menggunakan jet tempur. Tak sia-sia ternyata Dom berhasil mengendalikan dan menjalankan mobil itu ke arah Chipper. Chipper akhirnya tertabrak dengan mobilnya Dom. Dengan begitu akhirnya Otto tewas karena masih berada di dalam mobil itu. Dan faktanya ternyata Chipper masih hidup, karena jet sebelumnya bisa dikendalikan dari jarak jauh dengan menggunakan drone. Setelah semuanya selesai, Jacob kembali menemui Dom. Saat itu Mia memeluk Jacob untuk melepaskan kangen. Jacob pun memberikan kunci mobil peninggalan ayah mereka kepada Dom. Namun Dom menolak, dan memberikannya kembali kepada Jacob. Kembali lagi keluar angkasa, di mana Roman dan Tej ditemukan oleh salah satu astronot yang sedang menjalani misi. Setelah semuanya selesai, mereka berkumpul kembali seperti biasanya. Di sana Sam sangat bahagia bertemu kembali dengan Han yang ternyata masih hidup. Sebelum makan-makan, Dom mengatakan jika masih ada satu kursi kosong. Mia pun mengatakan jika suaminya Kaner dalam perjalanan ke sini. Benar saja, tak lama kemudian Kaner pun datang meriahkan pesta di hari itu. Dan film pun selesai. Subscribe bila bermanfaat, like bila kamu suka, share agar menjadi amal jariah. Jangan lupa nonton film-film seru dan menarik lainnya. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa lagi.